Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini. Buat kesempatan kali ini gue bakal unboxing dan sedikit review soal produk piston dari Kawahara. Gue ngeliatin video yang sebelumnya, gue kan di video yang kemarin, kalau kalian udah nonton, itu gue baru beres-beres barang datang dari Kawahara. Bulan ini udah beres, udah dirapiin juga, ya sedikit rapi lah. Ini masih banyak barang di lantai sebenarnya. Nah, untuk kesempatan kali ini, ini kan gue dapat piston nih. Ini ada yang Estate, ada yang Icon, terus gue juga dapat yang Forget. Yang Forget gue juga dapetin. Depan ini yang Forgetnya, ini yang lama ya. Dan ini yang kemasan baru nih. Ini kemasan baru. Ini kemasan lama. Ini. Nah, di video ini gue pengen bandingin dari 3 tipe ini ada yang pin 14, ada yang pin 15 ukuran 6, ini ukuran 65, terus ini pin 15 juga, pin 69, ini berapa ini? Ini 70 ya, ukurannya macam-macam lah, beda-beda. Kalau yang ini berapa ini? Ini 57 ya, ini 57. Nah, tanpa berlama-lama lagi, gue bakal unboxing per tipe 1 ya. Nah, ini juga kita mulai videonya. Oke, mari kita mulai videonya. Gue bakal unboxing satu-satu dan pengen lihat detail dalamnya juga. Ini gue ada digital kaliper, cuman nih kalipernya digitalnya error. Mudah-mudahan nanti gue paling ukurnya pakai yang manual ya. Ini gue buka dari yang berapa ya? Ini yang Type C, ini yang Type 1. Nah, pin 15. Oke. Oke, ambil yang sama pin 15 deh. 15 nih plus ring 70, ini Type C, ini pin 15. Ini pin 14. Iya. Unboxing dulu deh. Dari yang mana ya enaknya? Unboxing dari yang tipe ini dulu, yang apa? Yang Highcom dulu. Ini ukuran 6 mili. Kemudian kelihatan ini ukuran 6 mili. Coba kalau lihat, kalau misalkan dari desain boxnya sih ini lumayan kelihatan premium. Terus juga ini label belakangnya, ini piston, ini made in Taiwan ya. Ada distributornya dari PT Lingkar Jaya, Panca Lingkar Jaya Tangerang. Oke, ini udah buka. Oke, kita lihat isinya. Oke, langsung kebalik ya. Nah, ini dia pistonnya. Nah, ini dalamnya isinya apa? Harusnya ini ring piston sih, ya kan benar. Ada klipnya, pinnya juga. Untuk ring piston dilirik ya. Satu set ini ada lengkap. Oke, ini ada lagi boleh. Nah, ini brosur yang benar. Untuk Kawahara emang ada yang tipe casting sama forging ya. Ini yang apa namanya, yang Icon ini masih tipe casting ya. Yang forging ya. Oke, menarik. Gorengnya juga banyak ternyata. Nah, ini detail dari produknya. Oh, kelihatan ya. Nah, ini di dalamnya sini ada logo Kawaharanya. Di sini khasnya dari casting ya untuk teksturnya. Ini dumnya bentuknya gini. Kelihatan kan? Ini ukuran 66. Kita bakal lihat dalamnya juga. Ini pinnya.
Saya juga bakal buka yang ini. Saya bakal buka yang satu ini juga. Ini yang apa ini? Ini yang Type C. Nah, ini ukuran 69. Ukurannya agak beda ya. Ukurannya juga ambil yang beda. Harusnya ukurannya sama ya biar kalau buat ini. Ada nggak sih? Nama Type C nggak ada ya? Ada lagi ya? Ada tapi kayaknya di mana? Di atas yang lain kayak. Ya nggak apa-apa lah. Gue pengen lihat perbandingan ininya aja dulu. Ini kita buka yang ini. Oke. Oh ini di luar kenapa? Prosesornya di luar. Yang juga udah dikotakin kayak yang sebelah ini. Ini ringnya, ini juga sama ya, kanapannya sama persis. Ya. Ini yang Type C ukuran 69 ya, detailnya sama aja. Oke. Nah ini dia untuk yang apa namanya, tipe C dan yang Highcom ya. Ini kurang lebih hampir sama sih kalau dari tingginya. Nggak kelihatan ya kalau di situ, kalau di kamera yang situ selisih sedikit dari tingginya, dari ujung sini belakang sampai sini ada selisih sedikit ya, kelihatan yang ini lebih tinggi. Nanti gue ukur sih, nanti gue coba ukur. Selanjutnya gue bakal unboxing yang ini belum gue dapat stok yang lama tapi nggak apa-apa lah. Nah kalau buat unboxing gue pakai yang bus yang ini aja. Nah isinya sama aja. Ini bukan barang bekas ya, ini emang baru. Oke, nah ini dia yang forged ya. Ini dari gudang jadi kotor kayak gini. Nah, oke. Kelengkapannya sama aja sih kalau sama yang lainnya. Ini juga dari rig, ini skinnya, ini ringnya, terus ini dari perjuangannya ini ya. Ini harusnya cuma isinya ring. Apa ada body rosternya juga? Insert ini nggak ada lagi, isinya kosong. Dan untuk ringnya kita amankan dulu biar nggak bertukar. Nah ini dia untuk perbandingannya. Ini yang Highcom, ini yang Type C, dan ini yang forged. Nah ini agak beda dikit ya. Kalau misalkan kita lihat dari build quality-nya sih, kalau dari suaranya ya dengeran ya suaranya ya beda ya. Ini yang Highcom. Nah urutin dari sini deh. Ini untuk pemakaiannya sih, ini bisa untuk apa namanya, untuk kawahara itu untuk pemakaian piston itu biasanya untuk harian. Nah ini yang cocok sih untuk harian. Untuk yang Type C biasanya untuk harian, semi balap juga. Tapi untuk yang high performance sih disarankan pakai yang forged ya, yang forged, atau pakai yang Highcom. Highcom juga bisa ya. Harganya beda-beda sih, harganya beda-beda. Nanti harga gue juga bakal informasiin. Pertama gue pengen lihat detailnya dulu. Untuk piston itu sama gue lihat dari diameternya dulu ya. Diameternya kan ini kalau sesuai keterangan masing-masing ada ya. Kita lihat seberapa presisi. Nah ini waktu gue bikin video kemarin juga, ini error kan ada digitalnya nih, kelihatan ya.
Ini gue udah kalibrasi 0 nih, udah 0. Ini tuh suka hilang ini, kenapa ya? Udah ganti baterai juga padahal dia suka hilang gitu angkanya. Nah kalau di online ya di sini nolnya ya jadi gue bakal pakai angka yang ada di sini nih bagi panduan, tapi mudah-mudahan digitalnya juga bisa dipakai was ini. Kemarin gue ngukur juga digitalnya tuh suka error di tengah-tengah, jadi malah jadi nggak pas. Kebetulan pengen lihat dari yang ini diri labelnya di ukuran 69. Oke, bakal lihat ukurannya. Ukurnya di ekor ya. Yap, ini 69. Nah, jepulnya di sini. Angkanya pas di 69. Nah, untuk presisi ini ukuran yang 66. Apakah kelihatan? Ini ukuran 58. Ya, 58. Kalau ini lihat juga ini yang pin 15. Harusnya sama sih. Nah kalau kalian lihat emang dari Type C sama si ICOM itu perbedaan yang paling mencolok adalah dari sisi ring code-nya ya. Ring code-nya itu ada selisih ukurannya. Ini dari officialnya juga bilangnya seperti itu. Cuma di sini gue pengen lihat secara detailnya. Lalu dari sisi desain sih ini hampir sama seperti yang lain-lainnya ya untuk jenis domnya. Untuk jenis domnya, untuk yang forget ya bentuknya kayak gini ya, agak melengkung gini. Kalau kalian lihat ya melengkung gini. Kalau ini yang tipe casting ya, baik yang HiCom ataupun yang Type C, dia kayak agak datar gini ya, datar gitu. Ini dia melengkungnya di sini terus didatarin di sini. Ini nanti kan piston masih mentah ya, nanti bisa disesuaikan lagi sebenarnya. Oke, ini juga sama sih itu. Oke, gue ukur dari pelnya. Gue ukur dari pin piston ke atas. Ini di 10 mili. Sorry 10. Ini 15. Ini di 15 mili. Ya, ini 15 mili. Kalau yang ini sama ya. Ini 15 mili juga. Kita sambil lihat kamera atas nih. Soalnya kamera atasnya suka nggak fokus. 15 mili terus sampai atasnya berapa ini? 15, 16, 17, 18 mili. Nah, 18 mili.
offsetnya 18 mili ya. 18 mili. Kalau misalkan dilihat di gini tuh, iya itu emang dari sisi real buatnya itu beda ya untuk yang Type C juga. Kalau gue nggak bisa bandingin yang ini sih, kalau yang ini kan ukurannya juga ada beda. Ini lebih jauh. Ya, untuk terus dari sisi ini ringnya di sini udah ada lubangnya juga, ini cukup oke. Ya, sama semuanya juga udah. Ini kayaknya seri kalau nggak salah dulu waktu awal-awal itu nggak ada ya bagian lubangnya. Jadi cuma yang di dalam aja, yang di luar, yang di sayap-sayap ini nggak ada untuk sirkulasi olinya. Ya, ini pengembangan yang cukup oke. Ya, cuman lupa nih semenjak yang keluaran ke berapa, memang di awal-awal itu nggak ada dulu tuh. Nah, yang ini juga udah ada. Jumlah lubangnya yang ini 3, ini 4. Dalamnya 3, lubangnya 3 juga. Biasanya salting kit ini juga ada lubangnya. Ya, seperti ini lubangnya juga. Terus untuk ukuran offsetnya dan offsetnya di 4, ini 40, sekian lah harusnya nih. Kalau presisnya seperti itu. Ini sini cuma roket di manual di 41. Sisi yang sini 41. Terus sisi yang sininya di 42. Ya, untuk offsetnya. Ini untuk yang tipe Type C. Kalau yang Icon yang ini sih beda-beda ya, harus disesuaikan juga. Ya, ini di 39 harusnya. 39 harusnya. Ini sisinya 40. Sisi berarti emang selisihnya di 1 mili rata-rata. Ya, selisihnya di 1 mili. Coba kalau yang polishing selisihnya berapa? Nah, polishing berapa sih ini ya? Beda ya. Wow. Oke, offsetnya selisihnya berapa? Kalau yang ini 35. Kalau sisi satunya 36. Ya, berarti benar 1 mili. Ya, beda 1 mili kanan dan kirinya di sini 1 mili. Nah, jadi ini dia untuk piston dari Kawahara. Untuk detail apa lagi yang perlu kalian tahu untuk detail-detail ini? Kalau misalkan ada yang belum tahu, silakan boleh komen. Nanti gue coba jawab di video yang akan datang untuk review. Mungkin review per satunya ya, biar nih. Dan juga untuk ukuran lebar gotnya ya, untuk lebar gotnya ring got atas, barangkali ada yang punya solusi kenapa bisa error gini. Ini udah ganti baterai, ini gara-garanya baterai habis, gue dibiarin karena lama nggak dipakai, terus jadinya gini, apa namanya tuh ya, tuh dia tiba-tiba mati sendiri. Barangkali dia punya solusi. Nah, ini mereknya ya, siapa tahu ada yang punya solusi apa penyebabnya.
Jadi kalau dia kena sentuhan atau ketupan gitu, dia 1,57 tepatnya ya. Kurang lebih segitu. Ya itu biarin aja iklan. Untuk yang Highcom-nya di 2 mili ya. Highcom-nya di 2 mili. Untuk di yang ketiga ini di 1 mili. Ya sama di 1 mili. Oke. Untuk harganya, untuk yang Highcom ini, ini Highcom. Highcom ini kan bisa dapat dengan harga ini. Kalau yang apa namanya? Ini yang Type-C itu harga segini. Ya harganya masing-masing beda tiap ukurannya ya. Ukurannya ada macam-macam. Informasi lebih lanjut bisa langsung cek di description atau link pembelian ada di description juga ya. Ini juga sama itu yang Highcom. Di sisi build quality yang Highcom otomatis lebih kokoh dibandingkan yang Type-C. Untuk tingkat atasnya lagi yang forging. Yang forging memang harganya lebih mahal dibandingkan yang kedua ini. Ya untuk penggunaan harian rekomen yang Type-C. Ya ini juga masih bisa buat harian yang Highcom, tapi kalau untuk yang cukup tinggi makanya ini ya Highcom. Jadi misalkan untuk full racing ya pakai yang ini aja. Yang forging lebih aman sih. Sisi build quality-nya juga ini lebih kokoh dibandingkan yang kedua ini. Ya. Nah, untuk informasi lengkapnya silakan boleh tanya-tanya dulu boleh di kolom komentar atau bisa langsung DM di Instagram untuk pembelian dan lain-lain. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.